ambil kearifan lokal. Kearifan lokal itu misalnya untuk kue ada saboni. Saboni itu alat-alatnya seperti apa? Bahan-bahan dari saboni itu seperti apa? Ada pisang, kemudian apa lagi? Ada ubi, berikut apa lagi? Ada tepung beras. Tepung beras itu. Jadi itu ubi diparut, kemudian ditaruh apa? Pisang di dalamnya, kemudian digoreng ya. Jadi tidak ada itu tepung ya. Ya tepung. Cuma ubi, kemudian bahannya itu cuma ubi, baru ditaruh dengan pisang apa saja yang penting sudah masak, kemudian digoreng. Setelah itu ada lagi, ada kue tradisional untuk masyarakat Gorontalo itu seperti pisang goreng. Pisang goreng itu apa DP bahan? Pisang yang sudah masak ya, jadi bukan pisang yang masih mengkal atau masih mentah, yang sudah masak kemudian ditaruh tepung beras ya, kemudian setelah itu digoreng. Setelah digoreng siap untuk dihidangkan. Apalagi? Kue apa lagi? Di samping ada saboni, kemudian ada pisang goreng tadi ya. Setelah pisang goreng apa lagi? Ada popolulu. Tahu popolulu? Ya. Popolulu itu bahannya seperti apa? Popolulu itu bahannya seperti ketela atau batata ya, batata. Kemudian ada gula merah, membahas mengenai P5. P5 pada hari ini kita mengambil tema ya, kearifan lokal. Kearifan lokal itu ada banyak kearifan yang ada, terutama di Gorontalo, yang topiknya itu minuman tradisional. Tapi sebelum minuman tradisional kita akan ketahui dulu kalau untuk kue tradisional itu ada banyak sekali ya. Yang pertama seperti saboni. Saboni itu bahannya seperti apa? Saboni itu bahannya seperti pisang. Kemudian ada ubi. Jadi hanya dua itu ya. Pisang dengan ubi, baru dengan minyak goreng ya. Jadi ubi diparut, kemudian diparut, kemudian ditaruh pisang di
juga pisang goreng. Pisang goreng itu bahannya seperti pisang yang sudah masak, kemudian dengan tepung beras, campur dengan tepung beras, kemudian digoreng. Setelah digoreng, siap dimakan, siap disajikan ya. Itu untuk kue tradisional. Sekarang kita pindah pada minuman tradisional. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah. Sama-sama. Karena ketua kelas dipimpin saya dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
ini kita sudah adakan bahannya ini, yaitu kelapa muda dengan gula merah. Jadi yang dua bahan ini kita buat minuman tradisional. Jadi untuk sekarang ini sekarang kan ada terbagi dua kelompok ya, ada dua kelompok. Jadi yang satu kelompok mau belah ini kelapa muda, kemudian yang satu kelompok mau iris ini gula merah. Ya. Jadi perwakilan untuk per kelompok itu tolong maju di depan, dikerjakan dulu ini. Yang kelompok satu ini babala ini kelapa muda. Nah, bala langsung taruh sini ya, BP ini, BP kuat. Sini, maju. Baru yang kelompok dua ini, mau di sini. Sini.
minuman tradisional ya, yang biasa orang Gorontalo bilang ini adalah omu ya, ini omu. Kemudian ini sudah ya. Kemudian sekarang kita akan membagi kelompok. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Ada 2. Jadi ini sudah jadi ya, tinggal makan. Siapa yang mau makan ini? Ini adalah minuman tradisional yang biasa disebut omu ya. Kemudian ini kan sudah terbagi 2 kelompok ya. Jadi itu di dalam pembagian kelompok itu pembelajaran kita pada hari ini yaitu serta didik dapat menentukan minuman kesukaannya dan menyusunnya dalam tabel ya. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal dalam konteks minuman tradisional? Jadi kearifan lokal itu seperti berbagai macam kue yang dibuat oleh terutama masyarakat Gorontalo ya, kue-kue tradisional yang sudah disebutkan tadi. Kemudian di situ juga ada minuman tradisional. Di samping ada kue tadi, kemudian ada juga minuman tradisional. Berikut mengapa penting untuk memahami dan melestarikan tradisi pembuatan minuman lokal seperti kuah kelapa muda. Karena kuah kelapa muda itu adalah bisa menyembuhkan penyakit ya. Misalnya kita sakit dada, kita kalau misalnya minum kuah kelapa muda itu akan sedikitnya bisa terbantu ya, karena minum obat baru bisa sembuh ya. Kemudian di sini ada ini ya, ada LKPD itu yaitu menyiapkan bahan-bahan pembuatan ini sudah tadi ya. Kemudian di situ ada tertera di LKPD atau lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa itu di situ ada setuju tidak setuju
kelas. Jadi satu orang perwakilan dari masing-masing kelompok maju di depan. Cara membuat om itu seperti apa? Ya, mulai dari kelompok 2 dulu maju di depan. Cara membuat om yang tadi bagaimana? Di siapa? Bagaimana? Caranya membuat om bagaimana? Macam tadi. Ini ya dijelaskan ke teman-teman. Cara membuat minuman tradisional yaitu om. Cara membuat minuman cara membuat minuman tradisional supaya teman-teman lain bisa tahu cara membuat minuman tradisional yaitu om adalah caranya baru dipotong dulu kelapa muda, kemudian kuahnya ditaruh di loyang. Setelah itu gula merah ini ya dipipis kecil-kecil, disatukan dengan buah dari kelapa muda. Itulah yang dinamakan omu, ya. Kemudian itu adalah hasil karya dari kelompok buah. Tepuk tangan dulu. Kemudian untuk perwakilan dari kelompok satu, bahan dari omu itu apa saja? Coba satu orang. Simpi apa saja? Bahan dari omu tadi. Bahan dari omu itu apa saja? Maju di depan kelas. Ayo. Bahan dari minuman tradisional pagi itu ya tadi. Oke. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Jadi untuk minuman tradisional terutama omu sudah tadi ya, sudah dipraktikkan, bahkan sudah diungkapkan oleh dua kelompok. Kemudian di sini kegiatan akhir. Jadi untuk kedua kelompok ini itu mendapat nilai berapa? Nilai bagus atau baik ya, karena belum semua sempurna. Itu bahannya itu bukan itu saja. Apabila kita mempunyai dana, kita taruh susu, kemudian ada sirup, es batu, karena ini musim hujan, jadi kita taruh saja yang ada, apa yang ada. Berikut juga caranya juga seperti tadi, jadi tinggal ditambahkan dengan berbagai macam bahan yang ada. Jadi karena cuma 2 macam, jadi caranya juga cepat ya. Jadi nilainya kedua kelompok tadi berapa? Baik ya.
bukan yang tadi ya, untuk masalah minuman tradisional yaitu komu. Caranya bagaimana? Jadi kelapa dikupas, kelapa muda dikupas, kemudian dibelah. Setelah dibelah, air kelapanya ditaruh di loyang atau di tempat yang akan kita sajikan. Kemudian setelah itu gula merah dikikis kecil-kecil atau diparut ya. Berikut bahannya yaitu apa? Kelapa muda dengan gula merah. Ini sudah tahu semua? Ya. Siapa yang belum tahu cara membuat omu? Angkat tangan dulu siapa yang belum tahu. Karena apa? Kelapanya cuma satu. Jadi kalau misalnya banyak, seharusnya satu orang satu kelapa. Kelapa muda. Ya, jadi yang akan dibuat omu itu adalah kelapa muda, bukan kelapa yang sudah tua ya. Itu beda rasanya. Jadi kalau sudah tua dia rasanya juga beda. Begitu juga kalau misalnya terlalu muda, beda juga rasanya. Gitu ya. Kemudian sulit ya. Jadi dengan berakhirnya kesimpulan tadi, cara membuat omu bagaimana, kemudian bahan-bahannya seperti apa. Jadi dengan berakhirnya kesimpulan dari minuman tradisional yaitu membuat omu sudah selesai. Jadi materi kita pada hari ini ditutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum